Radio Rasinda 93,8 FM. Untayan nada penabur kasih. Halo pendengar, apakah Anda sedang menghadapi masalah, tertekan, takut, depresi, serta butuh inspirasi? Saya Jefta Robi hadir dalam acara Sang Inspirator. Ayo kita simak dan dengarkan acara ini. Shalom sahabat Rasinda FM 93.8. Di malam yang tenang ini, saya Jefta Robi hadir menemani Anda dalam Sang Inspirator. Malam ini saya tidak akan langsung menyebutkan nama tokohnya. Saya hanya ingin Anda membayangkan satu hal. Bagaimana rasanya jika Anda dipenjara bukan 1 bulan, bukan 1 tahun, tetapi 27 tahun. Dikhianati, dituduh, dijauhkan dari keluarga. Dan pertanyaannya sederhana, apa yang akan tersisa di hati Anda setelah 27 tahun itu? Tetaplah bersama saya, karena jawabannya mungkin akan mengejutkan Anda. Berasal dari air pegunungan murni dan kat, berat amat iklannya, yang ringan aja lah. Dengan pH seimbang, rasanya ringan di tenggorokan, bikin nyaman di lambung. Kristalin, bikin hidup lebih ringan. Ajarku untuk selalu menyembahmu dalam keadaan apapun yang terjadi dalamku. Ajarku untuk tetap beriman teguh, walau dalam lembah yang kelam, kesesakan hatiku bawaku untuk melihat kemuliaan di balik salibku, berserah sepenuhnya dan percaya padamu sampai di akhir hayat hidupku. Ku kan selalu setia menyenangkan hatimu hingga kemuliaan-Mu.
Sahabat Rasinda FM, tokoh yang kita bicarakan malam ini adalah Nelson Mandela. Ia dipenjara pada usia 44 tahun saat banyak orang sedang membangun karir dan menikmati keluarga. Ia justru kehilangan kebebasannya. Sel penjaranya kecil, tidurnya di lantai tipis, kerjanya memecah batu. Secara manusia itu cukup untuk membuat seseorang menjadi pahit. Dan inilah pertanyaan pentingnya. Apakah penderitaan selalu membuat hati menjadi keras? Ataukah justru bisa membuat hati menjadi lebih dalam? Yesus pernah berkata dalam Matius 5 ayat 44, "Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu." Mandela membaca Alkitab selama di penjara, dan sesuatu mulai berubah dalam dirinya. Tapi perubahan itu tidak terjadi dalam semalam. Dan bagian paling mengejutkan dari kisah ini terjadi justru setelah ia bebas. Ya Bapa, Kau pilihku sebelum dunia dibentuk, menenun diriku dengan sempurna, jadi milik kesayanganmu. Lebih dari Bapa dunia, Kau mengasihiku. Lebih dari segalanya,
Berasal dari air pegunungan murni dan kat, berat amat iklannya. Yang ringan aja lah. Dengan pH seimbang, rasanya ringan di tenggorokan, bikin nyaman di lambung. Kristalin, bikin hidup lebih ringan. Sahabat pendengar, setelah 27 tahun, Mandela akhirnya bebas. Rakyatnya menunggu, dunia menyorotnya. Ia punya kuasa, ia punya dukungan, ia punya alasan untuk membalas. Dan inilah momen yang menentukan sejarah. Apakah ia akan membalas penindasan dengan penindasan baru atau memilih jalan yang berbeda? Roma 12 ayat 19 berkata demikian, pembalasan adalah hakku, firman Tuhan. Mandela membuat keputusan yang tidak masuk akal secara politik. Ia memilih rekonsiliasi. Ia mengundang orang-orang yang dulu memenjarakannya untuk duduk satu meja. Mengapa seseorang yang begitu terluka bisa memilih pengampunan? Jawabannya bukan karena ia kuat, tetapi karena ia mengerti satu hal. Dendam memenjarakan jiwa lebih lama daripada jeruji besi. Dan pelajaran terbesar dari hidupnya baru saja dimulai. Berasal dari air pegunungan murni dan kat, berat amat iklannya. Yang ringan aja lah. Dengan pH seimbang, rasanya ringan di tenggorokan, bikin nyaman di lambung. Kristalin, bikin hidup lebih ringan. Ku percaya, ku selalu di pikiranmu. Bapa, ku percaya, ku di rencanamu. Bapa, ku di hatimu. Percaya, ku selalu di pikiranmu. Bapa, ku percaya, ku di rencanamu. Bapa, ku di hatimu. Kau Bapa yang baik, kau sangat baik, teramat baik bagiku. Tak pernah kau biarkan ku berjalan sendiri. Kau selalu besertaku. Ku percaya, ku selalu di pikiranmu. Bapa, ku percaya, ku di rencanamu. Bapa, ku di hatimu. Yang baik, kau sangat baik, teramat baik bagiku. Tak pernah kau biarkan ku berjalan sendiri.
Kau selalu besertaku. Kau Bapa yang baik, sangat baik. Ku berjalan sendiri, kau selalu besertaku. Kau Bapa yang baik, kau sangat baik, teramat baik bagiku. Tak pernah kau biarkan ku berjalan sendiri, kau selalu besertaku. Kau beriku kemenangan. Tuhan, kau sangat baik. Berasal dari air pegunungan murni dan kat, berat amat iklannya. Yang ringan aja lah. Dengan pH seimbang, rasanya ringan di tenggorokan, bikin nyaman di lambung. Kristalin, bikin hidup lebih ringan. Sungguh besar kasih-Mu Tuhan, yang Kau nyatakan dalam hidupku. Korbankan diri-Mu, hapuskan dosaku, terpaku di atas Kalvari. Dulu aku hidup jauh dari-Mu, tak mengenal kasih karunia-Mu. Kau datang padaku dan membebaskanku. Kini segenap hidupku jadi milik-Mu. Syukur aku panjatkan hanya padamu Tuhan. Indah rencana-Mu di dalam hidupku. Pakai hidupku Tuhan untuk melayani-Mu. Layakkan diriku untuk jadi saksi-Mu. Masyurkan nama-Mu. Sungguh besar kasih-Mu Tuhan, yang Kau nyatakan dalam hidupku. Korbankan diri-Mu, hapuskan dosaku, terpaku di atas Kalvari. Dulu aku hidup jauh dari-Mu, tak mengenal kasih karunia-Mu. Kau datang padaku dan membebaskanku. Kini segenap hidupku jadi milik-Mu. Syukur aku panjatkan hanya padamu Tuhan. Indah rencana-Mu di dalam hidupku. Pakai hidupku Tuhan untuk melayani-Mu. Layakkan diriku untuk jadi saksi-Mu. Masyurkan nama-Mu. Syukur aku panjatkan hanya padamu Tuhan. Indah rencana-Mu di dalam hidupku. Pakai hidupku Tuhan untuk melayani
jadi saksimu, masyurkan namamu. Sahabat Rasinda FM, Mandela pernah berkata, "Saat saya keluar dari gedung penjara, saya tahu jika saya tidak meninggalkan kebencian, maka saya masih di penjara." Kalimat itu sangat dalam. Berapa banyak dari kita yang sebenarnya masih di penjara bukan oleh tembok, tetapi oleh sakit hati. Malam ini mungkin Tuhan sedang berbicara kepada kita. Siapa yang belum kita ampuni? Siapa yang masih kita simpan dalam luka? Efesus 4:31-32 berkata, "Buanglah segala kepahitan dan hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain." Pengampunan tidak mengubah masa lalu, tetapi pengampunan mengubah masa depan. Dan sebelum kita menutup malam ini, ada satu rahasia kecil dari hidup Mandela yang jarang orang tahu. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Ku sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Ku sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Ku menyembahmu, ku sembahmu,
Sahabat yang terkasih, rahasia terbesar Mandela bukanlah keberaniannya, bukan juga kepemimpinannya, tetapi kemampuannya untuk tidak membiarkan penderitaan mendefinisikan dirinya. Itu sebabnya ia bisa memimpin dengan damai. Dan malam ini saya ingin meninggalkan satu pertanyaan untuk Anda sebelum tidur. Jika Tuhan memberi Anda kesempatan untuk memulai kembali besok pagi, apakah Anda akan membawa dendam yang sama atau hati yang baru? Galatia 6 ayat 9 berkata, "Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik." Pengampunan adalah keputusan, dan keputusan itu bisa dimulai malam ini. Saya Jeff Tarobi, terima kasih sudah menemani saya dalam Sang Inspirator. Episode berikutnya kita akan membahas tokoh yang juga mengubah dunia, bukan dengan kekuasaan tetapi dengan kelembutan. Tetaplah bersama Rasinda FM 93.8, sahabat keluarga Anda. Shalom dan Tuhan memberkati malam Anda. Radio Rasinda 93,8 FM. Untayan nada penabur kasih.